Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, Saudara. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman akan mengundang Nabila O'Brien, pemilik restoran Bibi Kelinci Kemang yang mempertanyakan status tersangkanya. Padahal ia adalah korban pencurian. Audiensi bersama dengan Nabila akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat umum pada Senin besok. Selain Nabila, kuasa hukum serta aparat penegak hukum terkait dengan kasus ini juga akan diundang di DPR. Habibur Rahman menyebut pemanggilan itu merupakan tugas pengawasan Komisi 3 DPR terhadap aparat penegak hukum. Komisi 3 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum kasus pemilik resto Nabila O'Brien pada hari Senin besok yang mengaku sebagai korban pencurian yang justru dijadikan tersangka. Kami akan mengundang Nabila O'Brien beserta kuasa hukumnya serta aparat penegak hukum terkait. Pertemuan tersebut dilaksanakan dalam rangka implementasi tugas Komisi 3 untuk melakukan pengawasan terhadap kerja aparat penegak hukum. Polisi menyebut kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kopitiam di Kemang, Jakarta Selatan merupakan dua perkara. Polri menyatakan kedua perkara tersebut akan diproses secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konstruksi peristiwa, pelaporan atau saling lapor. Kembali lagi komitmen Polri, proses ini tetap akan dikedepankan rasa keadilan. Sementara itu, Saudara, Nabila O'Brien mengaku ada kejanggalan dari proses penyidikan dari Barreskrim Polri lantaran penetapan tersangkanya terlalu cepat. Selain itu, Nabila juga mengaku tidak bisa fokus bekerja belakangan ini karena penetapan dirinya sebagai tersangka. Saya mungkin tidak tahu atau tidak paham pasal-pasal hukum, tapi semenjak ini terjadi, saya betul-betul membedah. Dan saya tahu apa itu keadilan dan kebenaran. Saya terpaksa harus membuka ini ke media, karena ternyata menjadi kooperatif selama 5 bulan ini dan menjadi benar saja tidak cukup untuk Barreskrim Payung Polri di negeri ini. Saya nggak bisa ngomong lebih banyak dan lebih dalam lagi, karena saya takut. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Presiden Prabowo, dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, terima kasih banyak. Dan tolong lihat saya stres, saya sulit fokus bekerja selama 5 bulan ini. Tiba-tiba saya dijadikan tersangka hanya karena menyuarakan fakta demi diri saya sendiri dan keamanan publik. Lalu bagaimana memastikan penanganan kasus yang merupakan dugaan pencemaran nama baik yang menjerat pemilik restoran Bibi Kelinci Nabila O'Brien akan dilakukan secara profesional dengan mengedepankan rasa keadilan? Kita membahasnya bersama dengan Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabarreskrim Polri tahun 2009 hingga 2011. Selamat petang, Pak Ito. Selamat petang, Mas Yasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat ini kan polisi telah bilang bahwa ini sebenarnya dua perkara yang berbeda, akan diusut secara profesional begitu. Kita ke perkara yang pertama yang menjerat Nabila O'Brien, tersangka Undang-Undang ITE karena mengunggah CCTV. Padahal kan tujuannya adalah untuk membela haknya sebagai korban dugaan pencurian. Bagaimana Anda melihat kasus ini? Ya, pertama saya ingin memberikan pemahaman secara umum ya Mas ya, bahwa negara kita ini kan negara hukum. Sehingga yang harus dikedepankan adalah supremasi hukum, di mana hukum itu ada di atas segalanya ya, termasuk kekuasaan, termasuk pemerintah. Kemudian yang kedua, ada persamaan di hadapan hukum atau equality before the law ya, di mana semua pihak setara tanpa memandang status. Yang ketiga adalah perlindungan hak asasi manusia dan proses hukum yang adil atau due process of law. Nah, kemudian kan polisi ini tidak bisa menolak permintaan atau laporan seseorang, ini diatur dalam
pasal 108 KUHP ya, di mana mengatur hak kewajiban seseorang untuk melaporkan dan harus diterima oleh penyidik ya, itu melalui proses penyelidikan. Kemudian apabila dalam proses penyelidikan itu ditemukan dua alat bukti yang sah, maka ditingkatkan menjadi penyidikan atau ditetapkan sebagai tersangka. Tapi jangan lupa, tersangka itu adalah kita mengadut juga azas praduga tak bersalah, presumption of innocence. Jadi dia belum tentu bersalah, tetapi karena ada dua alat bukti yang ditemukan, maka ditetapkanlah sebagai tersangka. Kemudian Oke. pasal 103 KUHP juga ya, mereka tentunya harus menerima laporan tertulis dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang media masih bisa dilakukan di sini adalah bahwa ya tersangka itu juga bisa melakukan misalnya pembatalan dari status tersangka melalui proses peradilan, yaitu pra peradilan. Ya, ini yang menurut ketentuan umumnya ya. Nanti mungkin kalau ketentuan khususnya saya jelaskan kemudian. Oke, ini menarik nih Demikian. Pak Ito. Tadi disampaikan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup sehingga polisi menetapkan Nabila Obrayani sebagai tersangka begitu. Nah, penjelasan hukumnya seperti apa? Apakah memviralkan rekaman CCTV untuk membuktikan dugaan pencurian itu bisa langsung dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sehingga dapat dituntut dengan jerat hukum? Ya, kan polisi tentunya tidak bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mendasarkan kepada aturan hukum. Di sini kan disebutkan bahwa faktanya adalah adanya unggahan rekaman CCTV ke media sosial yang memperlihatkan identitas pihak pelapor ya, yaitu Pak Sutri ya, ZK dan RS. Mereka merasa nama baiknya diserang di ruang publik. Kemudian disampaikan unggahan ini kan juga tanpa melakukan misalnya laporan pidana yang istilahnya bisa dilakukan sebetulnya tidak perlu melakukan pengunggahan. Karena melakukan pengunggahan otomatis ya terhadap Nabila ini konseri hukumnya bisa dikenakan, dugaannya adalah pasal 27 ayat 3 atau yunto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Ini kan ada aturannya ya. Nah, meskipun kemudian polisi juga secara seimbang dia itu kan ditangani oleh Dir Cyber Barreskrim. Kemudian polisi secara seimbang di Polsek Menteng di Polsek Mampang Perapatan itu telah menerima juga laporan dari Nabila dan kepada dua orang itu Pak Sutri telah ditetapkan sebagai tersangka yang disangka melanggar pasal 363 ya tentang pencurian ya. Oke. 11 makanan dan 3 minuman. Sehingga di sini kan ada saling melapor yang tentunya Polri juga harus adil ya. Tadi yang saya katakan adalah due process of law dan equality before the law. Jadi kita tidak bisa melakukan satu tindakan yang menurut undang-undang itu melanggar undang-undang, kemudian ada orang melaporkan, polisi misalnya mendiamkan atau tidak menindaklanjuti, itu kan ada tadi pasal 108. Sehingga menurut Anda Pak Ito, dalam Ya. praktiknya bagaimana seharusnya polisi akhirnya sehingga bisa menyeimbangkan antara laporan pidana pencurian dan juga laporan balik yang menyangkut kasus Undang-Undang ITE ini? Ya, itu kita lakukan secara profesional dan proporsional ya. Jadi porsinya kan yang satu itu adalah dianggap melanggar Undang-Undang ITE, yang satu dianggap melanggar Undang-Undang Pidana. Ini kan nanti berproses kepada penuntut umum. Ya, kalau ini misalnya lanjut ke penuntut umum, maka penuntut umum pun juga akan memberikan satu penilaian ya melalui P18 atau P19. Dan ini juga tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan secara RJ ya. Kan di KUHP yang baru ini juga diatur tentang restoratif justice apabila dari pihak yang dirugikan ini bisa menerima permintaan maaf daripada pihak yang merugikan. Nah, ini kan kasus ini harus kita lihat secara utuh. Tidak bisa orang sembarangan mengunggah seseorang, kemudian disampaikan kepada umum sesuatu yang mencemarkan nama baik, kemudian tidak ditindak ya, tidak dilakukan upaya hukum. Dan tentunya ini juga Saudara Nabila juga perlu memahami bahwa tugas Polri di sini adalah sebagai penyidik ya, bukan sebagai penuntut umum, bukan sebagai pengadilan. Sehingga apa yang dilakukan ini mungkin juga menjadi satu pembelajaran bahwa bagi siapapun juga yang ingin menggugah sesuatu yang merugikan orang lain, maka potensi pelanggaran Undang-Undang ITE yaitu pasal 27 dan pasal 45 ini sangat memungkinkan terkena pada yang bersangkutan. Sangat mungkin Kemudian tadi terkena sudah- Undang-Undang ITE begitu ya. Betul. Pak Ito, ini Ya. kan akan dipanggil gitu oleh DPR di rapat dengar pendapat. Ya. Apa yang bisa Anda sarankan begitu menurut Anda yang bisa dilakukan oleh DPR sehingga betul-betul dua kasus ini yang sudah ramai juga diperbincangkan publik bisa berakhir dengan penegakan hukum yang berkeadilan?
Ya, yang pertama DPR ini kan fungsinya bukan sebagai aparat penegak hukum. DPR ini sebagai fungsi kontrol ya, fungsi kontrol bagi aparat penegak hukum, Komisi 3. Tentunya DPR juga akan mendasarkan kepada peristiwanya. Setelah itu DPR juga akan melihat bahwa apakah ada unsur-unsur pidana yang dipaksakan atau katanya ada beberapa pakar mengatakan dikriminalisasi ya. Padahal kan di sini kita melihat bahwa orang melapor karena dia merasa dirugikan. Jadi di dua pihak kan, pertama adalah si pihak Pak Sutri itu melaporkan karena merasa dirugikan, nama baiknya ditermarkan melalui media sosial. Kemudian pihak yang melakukan unggahan itu juga merasa dirugikan karena kedua Pak Sutri ini tidak membayar. Jadi kan ada dua peristiwa pidana yang memang berbeda, yang terpisah sehingga ditangani oleh satu di Barreskrim, yang satu adalah Polsek Mampang Perapatan. Saya kira DPR hanya akan mengumpulkan fakta-fakta baik daripada penyidik, baik daripada pihak yang melaporkan kepada DPR, karena bagaimanapun juga DPR ini kan wakil rakyat. Rakyat Oke. berhak mendapatkan keadilan. Nanti di DPR akan menentukan ya apakah memang ini perlu dilakukan RJ atau perlu dilanjutkan ke proses peradilan. Nah, tentunya DPR pun pasti akan menghormati proses peradilan yang ada. Tapi bagaimanapun mereka harus menerima keberatan dari masyarakat, dan nanti ini akan satu pembelajaran juga, edukasi bagi masyarakat agar kita jangan melakukan sesuatu yang memiliki konsekuensi hukum seperti mengunggah, kemudian seperti makan tidak bayar. Itu kan tentu ada konsekuensi hukum yang masih hasil ya. Ini Betul. tentunya bagus untuk pembelajaran publik, saya kira demikian. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim Polri periode 2009-2011 telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini. Salam sehat Pak Ito. Ya, terima kasih Mas Yasir.